Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini istilah aspal sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya betul, yaitu adalah salah satu bahan pada pekerjaan perkerasan jalan. Nah, bagaimana jika pada pembuatan aspal ini ditambahkan berbagai bahan berupa bahan organik maupun anorganik? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 50 jurnal mengenai bahan tambahan pada pembuatan aspal. Namun terdapat pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wahyuria Fitrianingrum dengan nomor induk mahasiswa D100214157. Saya dari Program Studi Teknik Sipil kelas internasional semester 3 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masuk pada jurnal yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan bahan tambah berbasis hidrokarbon terhadap karakteristik aspal porus, ditulis oleh Dr. Gani dan M.W. Tronget pada tahun 2013. Lanjut pada jurnal kedua, yaitu menjelaskan mengenai pengaruh bahan tambahan berupa PET atau polyethylene terephthalate terhadap karakteristik Marshall pada aspal ACWC yang ditulis oleh IAI Roshida pada tahun 2021. Jurnal ketiga yaitu mengenai pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan tambah pada beton aspal campuran panas yang ditulis oleh A. Susilowati dan E. Wiono serta P. Praktikno pada tahun 2021. Jurnal keempat yaitu mengenai pemanfaatan limbah styrofoam sebagai bahan tambah campuran ACBC yang menggunakan Sungai Bituang yang ditulis oleh N. Sambo dan juga R. Rahman pada tahun 2021. Lalu jurnal kelima yaitu mengenai penggunaan bahan aditif wet fix PE sebagai bahan tambahan pada lapis permukaan ACWC yang ditulis oleh A. Kholik dan juga T. Hidayatullah pada tahun 2017. Lalu jurnal ke-6 yaitu mengenai penelitian penambahan bahan batu padas pada campuran aspal beton yang ditulis oleh S. Supriyadi dan juga Y. Cahyo serta A. Ridwan pada tahun 2019. Jurnal ke-7 yaitu pengaruh penggunaan bottom as pada pembuatan aspal porus yang ditulis oleh K. Nikmah dan juga Y. Risdianto pada tahun 2020. Lanjut pada jurnal ke-8 yaitu pengaruh penggunaan bahan tambah VIA TOP 66 pada campuran stone matrix aspal terhadap titik lembek aspal dan sifat drain down campuran yang ditulis oleh A.F. Abdillah, N. Pradani dan juga C.F. Bati pada tahun 2018. Lanjut pada jurnal ke-9 yaitu mengenai karakteristik campuran aspal porus dengan substitusi styrofoam pada aspal penetrasi 60/70 ditulis oleh S.M. Saleh, R. Anggraini dan juga H. Aquina pada tahun 2014. Pada jurnal ke-10 menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah pome sebagai bahan tambah aspal pada aspal state of the art ditulis oleh A. Saleh dan juga M. Anggraini pada tahun 2020. Lanjut pada jurnal ke-11 yaitu mengenai investigasi sifat aspal RAP atau Reclaim Aspal Pavement Artificial menggunakan bahan tambah filler ditulis oleh D. Lukmana dan IHS Sunarjono pada tahun 2017. Lanjut jurnal ke-12 mengenai karakteristik Marshall pada campuran aspal concrete wearing course atau ACWC dengan penambahan styrofoam ditulis oleh S. Sulianti Ibrahim dan juga A. Subianto serta A. Monita pada tahun 2019. Jurnal ke-13 mengenai analisis karakteristik Marshall pada aspal beton campuran panas dengan bahan tambah asbeton butir ditulis oleh A.T. Apriawan pada tahun 2010. Jurnal ke-14 mengenai studi karakteristik campuran ACBC berdasarkan limbah kantong plastik sebagai bahan tambah ditulis oleh S. Yuniarti dan juga R. Rahman pada tahun 2020. Lanjut jurnal ke-15 yaitu mengenai kajian eksperimental campuran HRSWC dengan aspal minyak dan penambahan aditif latex sebagai bahan pengikat ditulis oleh A.A. Amiruddin, S.A.A. Sasmita dan juga N. Ali serta I. Renta pada tahun 2012.
Jurnal ke-16 mengenai penelitian penambahan bahan serbuk dolomite dan pasir berantas pada campuran pasir beton, ditulis oleh F.A. Yusuf Aridwan pada tahun 2019. Lalu jurnal ke-17 pengaruh penggunaan limbah green coke sebagai bahan tambah agregat halus pada campuran aspal, ditulis oleh R.S. Erdawati, N. Abdillah dan juga A. Abrar pada tahun 2018. Lanjut pada jurnal ke-18 mengenai penggunaan abu batubara hasil pembakaran aspal mixing plane atau AMP sebagai bahan campuran lapis aspal beton atau laston, ditulis oleh ASAD tahun 2017. Lanjut pada jurnal ke-19 yaitu pengaruh limbah plastik low density polyethylene terhadap karakteristik dasar aspal, ditulis oleh B. Afrianto, E.W. Indriati dan juga P. Hardini pada tahun 2019. Lanjut pada jurnal ke-20 yaitu menjelaskan mengenai karakteristik campuran aspal porus menggunakan gradasi RSNI 2 dengan tambahan latex pada aspal penetrasi 60/70, ditulis oleh F.F. Faiza pada tahun 2018. Lalu ada jurnal ke-21 yaitu analisis pengaruh bahan tambah kapur terhadap karakteristik RAP atau Reclaim Asphalt Pavement yang ditulis oleh W.W. Astuti dan I.S. Sunarjono serta S.M.H. Susanto pada tahun 2015. Jurnal ke-22 menjelaskan mengenai uji Marshall pada campuran aspal concrete binder course atau ACBC dengan tambahan parutan ban bekas, ditulis oleh C. Khairani dan juga S.M. Saleh serta S. Sugiarto pada tahun 2018. Lalu jurnal ke-23 yaitu menjelaskan mengenai pemanfaatan bahan limbah karet ban bekas pada campuran stone matrix aspal halus, ditulis oleh S. Andis dan R. Rahman pada tahun 2022. Lalu jurnal ke-24 yaitu uji kekakuan aspal atau stiffness dengan menggunakan bahan tambah karet Gondrorucum yang ditulis oleh P.H. Puja pada tahun 2015. Jurnal ke-25 yaitu menjelaskan mengenai pemanfaatan ban bekas sebagai bahan tambah campuran aspal pada perkerasan jalan ACWC terhadap nilai Marshall, ditulis oleh C.N. Indriani dan juga M. Purwandito pada tahun 2022. Lanjut pada jurnal ke-26 menjelaskan mengenai perkuatan hybrid pada campuran beton aspal ACWC menggunakan limbah plastik PP atau polypropylene dan fiberglass, ditulis oleh D.A. Nuramala pada tahun 2021. Jurnal ke-27 yaitu mengenai kajian eksperimental campuran aspal porus dengan bahan tambah plastik HDPE atau High Density Polyethylene dengan cara basah yang ditulis oleh IRD Supriyadi pada tahun 2018. Lalu jurnal ke-28 mengenai karakteristik campuran stone matrix aspal kasar dengan bahan tambah kadar ban bekas yang ditulis oleh D. Bangalino dan R. Rahman pada tahun 2022. Lalu jurnal ke-29 yaitu mengenai pemanfaatan getah karet pada aspal AC 60/70 terhadap stabilitas Marshall pada aspal treat base atau ATB yang ditulis oleh A.S. Amal pada tahun 2011. Jurnal ke-30 yaitu mengenai karakteristik Marshall campuran aspal beton ACBC menggunakan material agregat basalt dengan aspal PEN 60/70 dan tambahan parutan ban dalam bekas kendaraan roda 4 yang ditulis oleh Faisal, Sofyan, M. Saleh dan juga M. Isya pada tahun 2014. Lalu jurnal ke-31 yaitu analisa bahan tambahan serat polypropylene atau fiber plastic Beneser pada campuran aspal beton yang ditulis oleh Eka Sdian pada tahun 2012. Lanjut pada jurnal ke-32 yaitu mengenai analisa deformasi pada campuran aspal beton menggunakan derbo dan wetfix yang ditulis oleh A. Masara, W. Arifin dan juga A. Alifuddin pada tahun 2021. Lalu jurnal ke-33 yaitu mengenai pengaruh pemanfaatan PET pada laston lapis pengikat terhadap parameter Marshall,
ditulis oleh P.A. Prameswari dan Pre Pratomo pada tahun 2016. Lalu jurnal ke-34 yaitu mengenai kinerja campuran split mastic aspalt atau SMA yang menggunakan serat selulosa alami tidak padi yang ditulis oleh At-Tahir pada tahun 2011. Jurnal ke-35 kajian eksperimental campuran aspal porus dengan bahan tambah plastik high density polyethylene atau HDPE cara kering ditulis oleh F.A. Yohana pada tahun 2018. Lalu jurnal ke-36 yaitu pengaruh penggunaan limbah beton sebagai agregat kasar pada campuran aspal porus dengan tambahan gilsonite yang ditulis oleh B. Prawiro, N.P.O. Tarigan, L. Jafar dan juga H. Bauputra pada tahun 2014. Jurnal ke-37 yaitu analisa kemampuan self-healing pada lapis aspal beton dengan limbah bubutan baja sebagai bahan tambahan yang ditulis oleh Ade Saputro dan juga A.N. Tajudin pada tahun 2021. Lalu jurnal ke-38 yaitu uji kualitas aspal akibat bahan tambahan lignin yang ditulis oleh M.A. Wijaya pada tahun 2021. Jurnal ke-39 yaitu mengenai depolimerisasi karet alam secara mekanis untuk bahan aditif aspal yang ditulis oleh H. Prasanto pada tahun 2014. Lalu jurnal ke-40 yaitu studi karakteristik Marshall pada campuran aspal dengan penambahan limbah botol plastik yang ditulis oleh S. Suwardi dan P. Pratomo serta H. Ali pada tahun 2016. Lalu ada jurnal ke-41 yaitu mengenai pengaruh penggunaan sampah botol plastik sebagai bahan tambah pada campuran lapis aspal beton atau laston yang ditulis oleh N.Y. Pratama, S. Widodo dan juga S. Sulandari pada tahun 2010. Lalu jurnal ke-42 yaitu pemanfaatan limbah serbuk aluminium sebagai bahan tambah pada agregat halus terhadap uji Marshall dalam campuran aspal ACWC yang ditulis oleh D.P. Ariesta dan juga H. Novrianto pada tahun 2022. Jurnal ke-43 yaitu mengenai penelitian penambahan bahan limbah tetes tebu dari pabrik gula Marijan pada campuran aspal beton yang ditulis oleh N.A. Kurniawan dan juga S. Winarto pada tahun 2019. Lalu jurnal ke-44 yaitu karakteristik Marshall dengan bahan tambahan limbah plastik pada campuran split mastic aspalt atau SMA yang ditulis oleh DNN K. Sestriani pada tahun 2011. Lalu jurnal ke-45 yaitu pengaruh limbah beton dan marmer pada campuran aspal porus dengan bahan tambahan gilsonite yang ditulis oleh S.P. Sayekti pada tahun 2016. Lalu ada jurnal 46 yaitu mengenai studi penggunaan limbah las karbit untuk bahan tambah pada perkerasan laston gradasi ACWC yang ditulis oleh S. Nurhayati dan juga D. Prasetyanto pada tahun 2016. Lalu terdapat jurnal ke-47 yaitu mengenai penambahan plastik low linear density polyethylene atau LLDPE ditinjau dari karakteristik Marshall dan uji penetrasi pada lapisan aspal beton atau ACBC yang ditulis oleh P. Pramono, H. Ali dan S. Diansari pada tahun 2016. Jurnal ke-48 yaitu pemanfaatan trash sebagai bahan tambahan pada agregat halus dalam campuran aspal panas HRSWC yang ditulis oleh M.R.E. Manopo, S.O. Dapas dan juga D.R. Walangitan pada tahun 2017. Lalu jurnal ke-49 yaitu mengenai studi karakteristik Marshall terhadap campuran aspal panas lawele granular aspal atau LGA menggunakan bahan tambah sabut kelapa yang ditulis oleh L.G. Witu pada tahun 2019. Lalu jurnal terakhir yaitu mengenai analisis pemanfaatan pasir pantai Kemala sebagai bahan tambah campuran aspal concrete wearing course atau disebut juga dengan ACWC terhadap Marshall properties dan nilai struktural yang ditulis oleh A. Sabrina, Arianto, S. Sunarjono dan juga S. R. Harnaini pada tahun 2019. Nah, itu tadi merupakan 50 jurnal mengenai bahan tambahan pada proses pembuatan aspal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.